Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Pasar Modal dari STIM YKPN Yogyakarta. Kami di sini akan membahas mengenai analisis teknikal dan fundamental dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF. Sekilas mungkin saya akan membahas dulu mengenai highlight rekomendasinya. Di highlight rekomendasi dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini secara fundamental berstatus baik. Ini diambil dari aplikasi Sekuritas Ajaib, dan secara teknikal dari aplikasi Sekuritas Ajaib juga menyebutkan bahwa INDF ini direkomendasikan untuk beli, dan hal ini artinya INDF adalah saham yang layak untuk dipertimbangkan untuk investasi. Kemudian gambaran sedikit mengenai PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF, yaitu sebuah perusahaan di sektor consumer good yang memiliki grup-grup bisnis strategis yang saling melengkapi seperti Consumer Branded Product atau CBP, Bogasari, agribisnis, dan distribusi. Selain itu, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini didirikan dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma pada tahun 1990, dan yang memiliki berbagai kegiatan usaha yang telah beroperasi bahkan sejak 1980. Ini bergerak di bidang makanan olahan, minuman, kemasan, minyak goreng, pabrik gandum, dan pabrik pembuatan karung tepung. Kemudian mengenai analisis fundamentalnya sendiri, mungkin akan dibahas dulu mengenai analisis makroekonominya, lalu kemudian nanti akan lanjut ke analisis industri dan sektornya. Mungkin dapat dijelaskan langsung oleh Mbak Gelis Mulatiningrum, silakan. Nggak kedengaran lagi. Serius nggak kedengeran? Dah, Nah, udah. jangan ditaruh di bawah HP-nya, jangan ada Jangan sekat. ditaruh di bawah HP-nya. Gini, nggak ketaruh di bawah. Yuk, Terus lanjut. yang selanjutnya yaitu analisis fundamental. Yang pertama analisis makro. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF adalah perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia. Faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi industri makanan dan minuman secara umum akan berdampak pada kinerja perusahaan ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat menjadi faktor positif bagi INDF. Bank Indonesia melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2023 meningkat menjadi 5,03% YoY dan diperkirakan tetap kuat pada kisaran 4,5 sampai 5,3% untuk tahun ini. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat berdampak positif pada daya beli konsumen, termasuk konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,54%, mendorong permintaan terhadap produk makanan dan minuman yang ditawarkan oleh INDF. Ekspor Indonesia tumbuh sebesar 11,68%, yang dapat membantu meningkatkan pendapatan INDF. Peningkatan mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan mancanegara juga berpotensi berdampak positif pada kinerja INDF. Sektor transportasi, akomodasi, makan minum, dan jasa lainnya mencatat pertumbuhan yang tinggi yang dapat mendorong permintaan terhadap produk makanan dan minuman di sektor makanan, jasa, dan sektor pariwisata. Penurunan inflasi dapat meningkatkan daya beli konsumen, tetapi juga dapat memberikan tekanan pada margin laba perusahaan jika tidak diiringi dengan efisiensi produksi dan pengendalian biaya yang baik. Perkembangan harga bahan baku, kebijakan pemerintah terkait sektor makanan dan minuman, serta persaingan dalam industri juga perlu diperhatikan dalam analisis fundamental. INDF perlu mampu mengelola risiko-risiko tersebut dengan baik untuk memastikan kinerja perusahaan yang berkelanjutan.
Secara makro, terdapat potensi positif bagi INDF berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, kinerja ekspor yang positif, peningkatan mobilitas masyarakat, dan kunjungan wisatawan mancanegara. Namun, faktor risiko seperti penurunan inflasi, harga bahan baku, kebijakan pemerintah, dan persaingan dalam industri juga perlu diperhatikan dalam evaluasi fundamental saham INDF. Selanjutnya yaitu analisis industri dan sektor. Sektor konsumer di Indonesia diprediksi akan memiliki kinerja positif pada tahun 2023. Peningkatan indeks keyakinan konsumen dan kinerja positif emiten-emiten konsumer pada kuartal pertama tahun 2023 mendukung perkembangan sektor ini. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu emiten di sektor konsumen yang menunjukkan pertumbuhan laba bersih yang signifikan. Laba bersih INDF pada periode yang sama tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 63,27% YoY mencapai 3,84 triliun rupiah. Kondisi eksternal yang menguntungkan, seperti penurunan inflasi di Indonesia dan pertumbuhan penjualan retail yang positif, mempengaruhi kinerja INDF secara positif. Risiko terbatasnya ruang untuk menaikkan harga jual produk dan penurunan inflasi perlu diperhatikan. Per INDF pada bulan April 2023 mencapai 4,19 kali lebih rendah dibandingkan per sektor konsumer non-cyclical sebesar 16,88 kali. Saham INDF memiliki valuasi yang lebih rendah dibandingkan dengan saham sektor konsumer pada umumnya. PT Indofood Sukses Makmur memiliki potensi yang kuat dan pertumbuhan laba bersih yang positif. INDF menarik untuk dipertimbangkan oleh para investor. Baik, terima kasih Mbak Gelis. Mungkin selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan keuangannya, yang juga analisis laporan keuangannya mungkin akan langsung dibahas oleh Mbak Aminda Furin Sabila. Dipersilakan. Baik, yang ketiga itu ada overview laporan keuangan. Berikut merupakan analisis fundamental saham INDF berdasarkan laporan keuangan. Ini adalah tabel-tabelnya ya. Terus melalui grafik di atas dapat diketahui bahwa pendapatan INDF secara stabil terus meningkat dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan laba kotor dan laba usahanya yang mengindikasikan bahwa performa INDF dapat dikatakan baik. Meskipun begitu, grafik laba bersih tahun berjalan INDF berfluktuasi. Hal ini dapat diakibatkan oleh stabilitas lini bisnis dari perusahaan INDF itu sendiri. Dikarenakan INDF ini merupakan grup perusahaan yang berdiri dari beberapa anak usaha, sehingga aksi-aksi oleh anak perusahaannya juga akan berdampak pada INDF. Itu sendiri, misalnya pada tahun 2021 terdapat aksi korporasi dari perusahaan ICBP yang merupakan anak perusahaan dari INDF yang melakukan akuisisi perusahaan Pinehil dengan menggunakan utang, sehingga hal tersebut berdampak pada penurunan laba bersih tahun berjalan dari INDF pada tahun 2022. Baik, yang keempat yaitu analisis laporan keuangannya. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangannya. Kita bisa lihat sendiri dari tabel tersebut. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa selama kuartal 1 2023 jumlah aset INDF mengalami kenaikan sebesar 3.198,44 ribu, yang menunjukkan bahwa adanya ekspansi bisnis berdasarkan peningkatan nilai aset yang dimiliki oleh INDF. Jumlah liabilitas INDF mengalami penurunan yang dianggap positif karena menunjukkan pengurangan utang usaha. Ekuitas INDF mengalami peningkatan yang menunjukkan pertumbuhan nilai kepemilikan perusahaan. Hal tersebut menjadi indikator positif bagi fundamental INDF.
Oke. Lanjut yang B, laporan laba rugi pendapatan komprehensif lainnya, yaitu berdasarkan data di atas dapat disimpulkan adanya indikasi peningkatan penjualan dan pendapatan usaha sebesar 3 triliun 96.120 juta serta laba komprehensif yang meningkat secara signifikan sebesar 3 triliun 718.701.1.500.000. Hal ini dapat dianggap sebagai indikator positif terhadap fundamental INDF, menunjukkan peningkatan kinerja operasional dan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga ada laporan arus kasnya, yaitu kita di tabel tersebut dari data arus kas INDF di atas menunjukkan adanya indikator positif pada fundamental perusahaan. Terdapat peningkatan signifikan dalam arus kas dari aktivitas operasi sebesar 1.272.193 juta, pengurangan pengeluaran kas dari aktivitas investasi sebesar 1.133.201.000.000 dan pembayaran atau pengurangan kewajiban keuangan melalui arus kas dari aktivitas pendanaan. Meskipun terjadi penurunan bersih kas dan setara kas sebesar. Oke, lanjut. Penurunan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan kemajuan positif dalam pengelolaan arus kas INDF. Oke, terima kasih atas pembahasan mengenai analisis laporan keuangannya. Mungkin selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis valuasi perusahaannya yang akan dibahas oleh Mas Fendi. Silakan, Mas. Baik, untuk yang kelima, analisis valuasi perusahaan. Selain INDF, ada 3 perusahaan lain yang berada dalam sektor yang sama, yaitu sektor consumer non-cyclicals berdasarkan ringkasan informasi keuangan secara kuartal 2022. Untuk yang pertama, dari data di atas bisa dilihat bahwa EPS dari INDF lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan di sektor yang sejenis. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan INDF tumbuh lebih baik dibandingkan perusahaan lain di sektor serupa. Bisa dilihat dari INDF, ICBP, SMAR, dan CPIN. Untuk INDF bertumbuh lebih baik. Untuk selanjutnya ada keterangan dari PER dari saham INDF, yaitu 16,76 kali dan lebih kecil jika dibandingkan dengan perusahaan lain di sektor industri serupa, yang mengindikasikan bahwa harga saham relatif lebih murah atau under value. Bisa dilihat dari PER INDF yaitu 16,76, sedangkan yang lainnya ICBP 33,40, SMAR 54,03, dan CPIN 358,84. Untuk PBF dari saham INDF yaitu 0,66 dan lebih kecil jika dibandingkan dengan perusahaan lain di sektor industri serupa, yang mengindikasikan harga saham lebih rendah dibandingkan dengan nilai buku per saham. PBP yang baik biasanya diukur kurang dari 1. Bisa dilihat di tabel. Untuk meskipun PSR dari saham INDF masih lebih tinggi dari saham SMAR, akan tapi jika dibandingkan dengan 2 perusahaan lainnya di sektor serupa, saham INDF masih memiliki PSR yang lebih rendah sehingga mengindikasikan bahwa saham ini relatif lebih murah. Bisa dilihat juga di tabel ya untuk lebih jelasnya. Untuk selanjutnya, nilai saham INDF berdasarkan PER sama dengan 16,305. Untuk PBP sama dengan 22.643. Terus untuk PSR sama dengan 15.774. Kesimpulan dari analisis terhadap perusahaan-perusahaan di sektor industri
yang sejenis di atas dapat disimpulkan bahwa saham INDF layak untuk dibeli karena berada di bawah harga wajarnya atau under value. Oke, kemudian kita akan membahas juga mengenai analisis teknikalnya ya. Analisis teknikalnya terdiri dari 5 indikator analisis, yaitu ada support resistance, moving average 5, 20, 100, MACD, RSI, dan stochastic dengan gambaran grafik sebagai berikut. Bisa dilihat di indikator support resistance terdapat oh ya, di analisis support resistance ini kita menggunakan bantuan tambahan dari tools Fibonacci retracement sebagai indikator tambahan, dan indikator tersebut dapat diketahui bahwa dalam harga INDF di grafiknya telah berhasil menyentuh titik support dan resisten sebanyak 6 kali, yang lingkaran merah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kita bisa berasumsi nih bahwa kita bisa mempertimbangkan untuk memprediksi harga saham berdasarkan indikator support dan resisten. Dengan melihat pergerakan terakhir menunjukkan bahwa saham INDF telah melewati puncak resistennya dengan menyentuh garis Fibonacci 23,6 yang ini 23,6, dan mengindikasikan bahwa saham akan mengalami koreksi terlebih dahulu di antara 7.077 sampai 6.818. Jadi di sini ya. Kemudian untuk investor sendiri lebih baik menunggu atau wait and see ketika harga saham memantul melewati garis 2360 yang ini, maka eh, itu mengindikasikan akan adanya sinyal bullish dan terbentuknya garis support yang baru. Kemudian yang kedua itu dengan indikator moving average. Ini mendukung pernyataan dari support resistance bahwa ini akan mengalami koreksi karena dalam garis moving average 5 dan 20 atau yang warna merah dan warna biru ini menunjukkan sinyal bearish ya. Diketahui bersama kalau sinyal bearish itu biasanya perpotongannya yang merahnya ada di atas yang biru. Sebaliknya kalau sinyal bullish itu yang birunya ada di atas yang merah. Nah, di sini bisa dilihat eh, kalau yang merahnya itu sudah berpotong dengan yang biru di atas garis yang biru. Lalu kemudian berdasarkan MACD ini juga mendukung pernyataan yang saya sampaikan barusan, di mana MACD merah memotong di atas garis biru yang mengindikasikan bahwa harga akan koreksi, yang ini. Lalu selain itu indikator lainnya dapat dilihat pada bar yang menunjukkan berwarna merah, yang artinya dia akan turun atau dia sudah over value gitu. Kemudian berdasarkan indikator RSI-nya, saham INDF menunjukkan ini berada melebihi 30%. Artinya dia berada di antara lebih dari 30% di sini, sehingga diartikan bahwa saham INDF ini berada dalam kondisi jenuh jual atau sudah over over ini over apa sudah oversell. Kemudian ada indikator stokastik ya. Yang terakhir itu ada indikator stokastik di mana dia menunjukkan bahwa smoothed persen di saham INDF berada di bawah 80% yang mengindikasikan bahwa ini merupakan sinyal jual. Jadi ini ada di
bawah 80%. Kemudian, oh iya, udah selesai. Kemudian untuk penutup kesimpulan mungkin akan langsung dibahas oleh Mas Fendi ya. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesimpulan yang bisa diambil dari data tersebut. Bisa kita lihat untuk kesimpulan yang pertama, harga saham NDF sedang mengalami koreksi dan menunjukkan sinyal bearish. Jadi ini kesempatan untuk ya membeli lah. Untuk yang kedua, analisis teknikal mengkonfirmasi sinyal bearish dengan harga mendekati garis support baru. Untuk yang ketiga, investor perlu mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum melakukan pembelian atau penjualan saham INDF. Untuk yang keempat, analisis fundamental menunjukkan pertumbuhan positif dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk yang kelima, INDF memiliki posisi keuangan yang sehat dengan peningkatan nilai aset dan pengurangan utang. Untuk yang keenam, saham INDF diperdagangkan dengan valuasi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan sektor industri serupa. Untuk yang ketujuh, penting untuk menunggu momentum dan entry point yang tepat sebelum membeli saham INDF. Untuk yang ke-8, risiko pasar, industri, dan spesifik perusahaan harus selalu dipertimbangkan dalam investasi saham. Dan yang ke-9, investor perlu melakukan penelitian cermat, mengambil saran profesional keuangan, dan mengelola risiko dengan strategi diversifikasi. Untuk yang terakhir, dengan mempertimbangkan analisis teknikal, fundamental, dan valuasi, saham INDF masih memiliki potensi yang menjadikan sebagai bagian dan strategi investasi jangka panjang. Baik, mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Fendi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai saran apa saja yang dapat diambil, eh, yang dapat direkomendasikan kepada pihak-pihak yang akan membeli saham INDF ini atau akan menjual saham INDF ini. Untuk pembeliannya sendiri disarankan tunggu harga saham INDF ini memantul di atas garis support baru sebelum mempertimbangkan pembelian. Lalu menganalisis lanjutan dan konfirmasi sinyal bullish untuk kemudian untuk pembeliannya waspada juga terhadap pergerakan harga dan melakukan analisis yang mendalam sebelum melakukan pembelian lagi. Kemudian untuk penjualan, jika ingin menjual saham INDF, pertimbangkan untuk menjual saham jika harganya terus turun dan tidak ada tanda-tanda pembalikan tren yang jelas. Lalu gunakan garis support yang lebih rendah sebagai target penjualan yang potensial. Kemudian konfirmasi keputusan penjualan dengan indikator teknikal dan sinyal yang dapat dipercaya. Kemudian saran untuk investor, tunggu momen yang tepat sebelum membeli saham INDF dan disarankan untuk mendiversifikasi portofolio investasi untuk mengurangi risiko. Lalu jangan lupa memantau perkembangan pasar dan industri terkait dan juga mengelola risiko dengan strategi yang tepat. Nah, mungkin itu saja analisis fundamental dan teknikal dari INDF dari Indofood Sukses Makmur Tbk. Dapat diketahui ya dari penjelasan-penjelasan tadi bahwa saham ini adalah saham yang under value, yang sedang diskon. Akan tetapi untuk saat-saat ini mungkin harganya kalau untuk trading itu udah oversell. Jadi mungkin wait and see dulu. Tapi untuk investasi jangka panjang saham ini sangat cocok untuk diambil sebagai keputusan investasi. Terima kasih dari kami kelompok 5. Terima kasih sebelumnya juga untuk Bapak Tommy yang telah memberikan kami kesempatan untuk membuat analisis ini. Eh, Selanjutnya mungkin kami undur diri. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.